Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam aktivitas 5.2. Kita akan mempelajari mengenai sudut dan ukurannya. Langsung saja ya. Yang pertama nomor 1 yaitu di situ disebutkan mengenai setengah putaran 180 derajat ya. Sudah ada gambarnya seperti ini. Kemudian kalau satu putaran itu tentu saja satu putaran itu adalah 360 derajat. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini mengeliling, satu putaran penuh. Kemudian seperempat putaran itu sama dengan 90 derajat ya, sama atau 1 seperempat kali 360 90 derajat ya. Itu sama saja seperti ini. Kemudian yang satunya sebentar. Benar ya, 90 derajat. Nah, kemudian yang 45 derajat itu sama saja. 45 derajat itu sama saja 45 derajat per 360 derajat sama dengan 1/8 ya. Itu sebenarnya bisa kita peroleh dari sini. Nah, ini tinggal dibagi. Nah, inilah yang namanya 45 derajat. Kemudian yang terakhir adalah 30 derajat. Kita bisa lihat putarannya ya. Putarannya, caranya menghitung adalah 30 derajat per 360 derajat sama dengan 1/12 putaran. Nah, sebenarnya caranya adalah kita bisa bagi ini kan 90 derajat. Kita bagi jadi 3 bagian. Nah, inilah 30 derajat. Asumsinya seperti itu. Sebenarnya kalau agar lebih baik kalian bisa menghitungnya pakai jangka ya, sama busur. Seperti itu. Lampunya tolong dimatikan, Dek. Kemudian langsung saja ke nomor yang kedua ya. Jika dua garis yang berpotongan sebenarnya ada 4 sudut yang terbentuk ya. Ini ada yang seperti ini bentuknya. Kemudian yang satunya yang lebar ya. Nah, ini namanya sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Akan tetapi sudut-sudut yang bertolak belakang selalu sama besar. Jadi umumnya ada 2 sudut yang ukurannya berbeda. Apakah mungkin pada 2 garis bertolak ini hanya ada 1 ukuran sudut bagi ke-4 sudut yang ada? Jika memungkinkan, berapa ukurannya? Ya, mungkin. Ya, sangat mungkin ya. Ya, sangat mungkin. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kan juga berpotongan. 90 derajat, 90 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian yang nomor ketiga, diketahui 3 garis mempunyai 1 titik potong. Dengan memperhatikan 3 garis dengan 1 titik potong. Ya. Kemudian dan memperhatikan pertanyaan soal nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Berapa banyak sudut yang terbentuk dari perpotongan 3 garis tersebut? Nah, kalau kita bisa tulis ya, 3 garis berpotongan di 1 titik. Ya sudah kayak gini. Nah, tinggal tambahkan 1 garis misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian berapa banyak sudut yang terbentuk dari perpotongan 3 garis tersebut? Nah, kita bisa lihat, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pertanyaan A adalah 6. Kemudian pertanyaan B. Umumnya berapa banyak sudut yang ukurannya berbeda? Nah, karena kita memperhitungkannya adalah yang saling bertolak belakang itu sebagai satu pasangan, berarti kita bisa mengatakan 1 ya, ini dengan ini. Kemudian yang satunya lagi saya kasih tanda bintang ya. Kemudian yang satunya lagi saya kasih tanda titik kayak gini. Nah, ini menunjukkan yang saling bertolak belakang. Jadi 1 itu dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6 itu saling bertolak belakang. Berarti kita bisa mengatakan kemungkinannya adalah 3 buah ukuran sudut yang berbeda. Kemungkinan 3
buah sudut yang berbeda. Kemudian yang C, apakah mungkin sudut antara dua garis mempunyai ukuran yang sama? Jika memungkinkan, berapa ukurannya? Apakah mungkin sudut antara dua garis mempunyai ukuran yang sama? Jika memungkinkan, berapa ukurannya? Nah, ini ada 6. Sangat mungkin sekali. Sangat mungkin. Nah, berapa nilainya? Adalah 360 derajat dibagi 6. 60 derajat. Ya kan? Kalau kita pasangkan ini 60 derajat, semuanya sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor keempat. Diketahui sudut lurus AOB, hitung nilai X pada setiap sudut lurus berikut. Nah, ini mudah ya, yang nomor 4 ini. Nomor 4 kan kita kelihatan di sini. Ini kan sudut siku-siku. Berarti kita bisa mengatakan bahwa yang A itu adalah X ditambah 15 itu sama dengan 90 derajat. Ya kan? Berarti X sama dengan 15 derajat pindah ke kiri, itu nanti jadi negatif ya. 90 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian yang B. Nah, kita lihat di sini ada 90 derajat ya. Ini 90 derajat dan ini pelurus AB. Karena AB pelurus, maka kita bisa menghitung bahwa 3X ditambah 90 derajat ditambah 2X itu sama saja 180 derajat. 5X sama dengan 180 kurangi 90 derajat. 5X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat dibagi 5 sama dengan 18 derajat. Selesai. Berikutnya yang nomor kelima. Diketahui ya, garis lurus AB, CD, dan EF berpotongan di satu titik. Hitung nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini karena ini ya 2X dengan ini kan sama saja bertolak belakang kan? Bertolak belakang berarti kita bisa menuliskan bahwa di sini adalah 2X. Seperti itu. Maka kita bisa menghitung untuk nilai X-nya nomor 5 ya. Bahwa yang kita pertimbangkan adalah EF, garis EF. Garis EF ini berarti kan dia pelurus. Kalau pelurus berarti kan jumlah 4X, 2X, 3X itu sama dengan 180 derajat. Ya. EF pelurus sama halnya dengan AB ini tadi ya, pelurus. Kemudian EF ini juga pelurus. Sedemikian hingga menyebabkan 4X ditambah 2X ditambah 3X itu sama dengan 180 derajat. Ini dijumlahkan dapatnya adalah 9X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 9 sama dengan 20 derajat. Selesai. Untuk yang X-nya. Untuk X yang A ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di sini ada apa ini? Masih tentang sudut ya. Ya, masih tentang sudut. Di situ ada seperti ini. Nah, ini ada X ya. Kita bisa ngikuti saja bahwa CD itu pelurus. Maka kita bisa menuliskan bahwa X ditambah 70 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat. Nah, ini 70 ditambah 40 itu adalah 110 ya. Tinggal dipindah ke kanan berarti dikurangi 110 derajat. X sama dengan 70 derajat. Seperti ini. Oke, sudah ketemu ya 70 derajat. Nah, kemudian kita lihat hubungannya masing-masing antara X dengan Z. Z itu bertolak belakang dengan X. Z bertolak belakang dengan X, maka tentunya adalah Z sama dengan X sama dengan 70 derajat. Seperti itu. Nah, sedangkan Y itu bertolak belakang dengan ini. Y itu bertolak belakang dengan ini, 40 dan 70, ya kan? Sedangkan Y bertolak belakang dengan 40 derajat tambah 70 derajat. Tentunya Y sama dengan 110
derajat. Selesai. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk permasalahan yang ke-6. Yang ke-6 ya. Diketahui 3 garis perpotongan titik A, B, dan C seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada orangnya ya. Orang mulai dari titik X pada garis AB berjalanlah ke arah B. Dari titik B berputar ke arah C, dari titik C berputar ke arah A. Kemudian dari titik A berputarlah kembali ke arah X. Nah, ini orangnya muter. Ini pertama mutar menghadap ke B. Terus berjalan. Kemudian beralih putar menghadap ke C. Kemudian dari C berputar menghadap X. Kemudian dari X berputar menghadap kembali ke arah X tadi. Seperti itu. Nah, ini kan sama saja muter 360 derajat, ya kan? Jadi kita bisa menjawabnya adalah putarannya adalah satu putaran penuh. Satu putaran penuh. Walaupun satu putaran penuhnya tidak sekaligus, jadi tidak dari titik A ini langsung muter 360 derajat, itu tidak. Tapi mutar dulu ke B sejauh berapa derajat. Kemudian B ke C sejauh ini. Kemudian C ke X sejauh ini. Kemudian dari C ke A tetap ya, tapi kemudian dari A ini dia memutar ke arah sumbu X. Nah, mutar lagi ke sini. Nah, itu kan kita bisa mengatakan bahwa dia mutar satu putaran penuh atau sama dengan 360 derajat. Kemudian yang B. Sudut dalam segitiga ABC pada gambar adalah sudut CAB dan ACB. CAB dan ACB. Nah, kita bisa menghitungnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, di situ sudut RAB ditambah sudut BAC itu sama saja. Sebentar, Pak Jul gambar ulang aja ya, tapi ini saya tulis terlebih dahulu biar nanti kalian mengerti. Sudut PBC ditambah sudut CBA, sudut BCA ditambah sudut QCA. Nah, seperti ini. Sudut dalam segitiga ABC. Nah, sekarang saya gambar. C, Q, A, B, P. Ini X ya. Kita lihat RAB berarti ini ditambah dengan BAC itu ini ya. X ini ditambah ini. Nah, kan kita lihat RC itu kan pelurus, berarti jumlahnya berapa? 180 derajat. Kemudian PBC itu ini. PBC ini ya. Kemudian ditambah CBA berarti kan yang ini. Nah, itu sama dengan pelurus juga, berarti 180 derajat. Kemudian BCA itu ini. Ditambah dengan QCA itu ini. Kita lihat dua titik ini dengan ini. Ini kan pelurus besarnya 180 derajat. Nah, selesai. Kemudian yang ke C ya. Yang ke C adalah gunakan hasil A dan B untuk menghitung hasil dari sudut BAC ditambah sudut CBA ya. Kita bisa menuliskan di sini bahwa sudut BAC ditambah sudut CBA ditambah sudut ACB seperti ini sama dengan, kita tinggal dituliskan BAC-nya. BAC itu mana? BAC. Nah, ini kan BAC sama dengan, sebentar. Kita fokusnya kan mau nyari ini ya,
sudut BAC ditambah sudut ACBA ditambah sudut ACB. Nah, kita bisa punya hubungan yang tadi ya, bahwa sudut RAB ditambah sudut BAC ini tentunya 180 derajat ya. Kemudian ditambah sudut PBC ditambah sudut CBA ditambah sudut BCA ditambah QCB QCA ditambah QCA ya, seperti ini. Kemudian dikurangi. Nah, ini semuanya tadi sudah kita total ya, total sudut ini. Nah, kemudian dikurangi adalah si orang ini tadi kan berputar 360 derajat, ya kan? Atau dikurangi dengan sudut RAB ditambah sudut PBC ditambah sudut QCA. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa menghitung bahwa di situ 180 derajat tambah 180 derajat tambah 180 derajat. Nah, kemudian dikurangi 360 derajat, otomatis hasilnya adalah 180 derajat. Selesai. Yang C. Berarti terbukti bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Kemudian yang 7A. 7A kita bisa menghitungnya ya, bahwa kita diminta adalah sudut A ditambah sudut B lebih besar atau lebih kecil dari 180 derajat. Kita lihat, ini adalah sudut lancip. Jadi kita bisa tuliskan bahwa sudut A, karena lancip berarti kan kurang dari 90 derajat. Sudut B kurang dari 90 derajat. Nah, tinggal dijumlahkan saja. Berarti kita bisa menuliskan bahwa sudut A ditambah sudut B itu kurang dari 180 derajat. Berarti pernyataannya adalah kurang dari ya. Jadi sudut A ditambah sudut B itu kurang dari 180 derajat. Nah, sebaliknya untuk yang B, bahwa di situ dikatakan bahwa A dan B, kita diminta A dan B ini ya. Sudut A kan kita kelihatan ini yang di luar ya, kalau ini kan di dalam. Ini di dalam. Oh, nggak kelihatan ya. Sorry. Nah, ini kan nggak kelihatan. Ini kan di dalam ini. Nah, sekarang yang kita hitung ini yang di luar ini. Di luar ini juga. Di luar. Berarti kan sudut A itu kan lebih dari 90 derajat. Sudut B juga lebih dari 90 derajat. Berarti kalau kita jumlahkan sudut A tambah sudut B lebih dari 180 derajat. Selesai. Kemudian yang C. Berdasarkan soal A dan B, bagaimana kedudukan garis L dan M jika besar sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat? Tuliskan pendapatmu. Nah, tentunya untuk L dan M kita bisa menuliskan kedudukannya seperti ini. Bahwa yang pertama, nah, katakanlah ini garis L dan M-nya. L, M. Yang diminta itu kan garis ini toh. Ini A, ini B. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa di situ kenapa bentuknya seperti ini? Karena di situ dikatakan bahwa sudut A ditambah sudut B itu adalah 180 derajat. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudut A sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang B, diketahui garis L dan M saling sejajar seperti ini. Ya. Dengan memperhatikan jawaban soal nomor 7, diketahui sudut A A4 ditambah sudut B1, A4 ditambah B1. Nah, lihat. Di situ bahwa sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Ini adalah sudut yang dalam sehadap. Nah, kemudian kita diminta untuk mengevaluasi. Tulislah sudut B yang sama dengan Tulislah sudut B yang sama dengan A1, B yang sama dengan A1, A1 yang sama dengan, nah tentunya adalah B1, ya kan? B1. Kemudian tulislah sudut B yang sama dengan A2. A2 ini
Yang sehadap dengan A2 siapa? Yang sehadap dengan A2 adalah B2. Kemudian yang C. Tulislah sudut B yang sama dengan A3. A3 ini yang sehadap dengan A3 adalah B3. Kemudian D, kita bisa lihat yang sehadap dengan A4 adalah tentunya adalah B4. Nah, selesai 8 soal pembahasannya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya. Sampai di sini semoga bermanfaat dan bisa membantu menambah wawasan kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.